Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cahaya keemasan menyala, dan keenam bilah emas itu langsung menyatu menjadi satu untuk menciptakan pedang raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki. Cahaya dingin melintas di udara, dan sedikit ketidakpercayaan muncul di kepala utama raksasa jahat itu, yang kemudian perlahan-lahan jatuh dari leher raksasa jahat itu. Dia baru saja dipenggal, namun, Han Li tidak menunjukkan kegembiraan apapun saat melihat ini. Sebaliknya, pedang raksasa di tangannya terbelah menjadi 6 bilah emas lagi, dan dia menebasnya dengan cepat di udara, melepaskan benang emas yang tak terhitung jumlahnya yang akan merobek raksasa jahat itu menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Raksasa iblis yang dipenggal itu tiba-tiba mengepakkan keempat sayapnya dan menembak ke belakang beberapa ratus kaki dalam sekejap. Pada saat yang sama, lautan darah di bawah bergolak dengan hebat, dan panah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke udara untuk menahan benang emas yang mendekat. Pada saat yang sama, semburan ki hitam muncul dari lehernya, dan kepala yang identik dengan aslinya muncul. Namun, salah satu dari 8 kepala hantu biru di pundaknya telah menghilang. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat melihat ini, tapi dia tidak goyah sedikit pun saat 6 bilah emas di tangannya berubah menjadi 6 jenis senjata yang sangat berbeda. Dia menyapu 6 senjata di udara, dan semburan petir dan api emas yang tak terhitung jumlahnya meluncur langsung ke arah raksasa jahat di kejauhan. Baru saja kehilangan salah satu kepalanya, raksasa jahat itu juga sangat marah, dan 7 kepalanya yang tersisa mulai bernyanyi serempak saat dia membuat segel tangan yang sangat dalam. Tiba-tiba, lautan darah di bawah mulai berputar dengan cepat dengan raksasa jahat di tengahnya, membentuk pusaran besar yang berubah menjadi tiang darah raksasa. Pilar darah meletus ke langit, dan raksasa jahat itu menarik segel tangannya sebelum meraihnya. Cahaya memancar tak menentu dari pilar darah, dan itu berubah menjadi tongkat merah raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki dengan rune hitam terukir di seluruh permukaannya. Raksasa jahat itu meraih tongkat itu sebelum segera mengayunkannya ke arah Han Li dengan kekuatan yang menghancurkan. Proyeksi staf yang tak terhitung jumlahnya langsung tersapu sebagai badai merah, membawa serta bau darah kental yang menjijikkan. Petir dan api keemasan terjalin dengan badai di tengah serangkaian ledakan yang menggema, dan Han Li mengangkat ke-6 senjatanya secara bersamaan sebelum menyerang langsung ke arah raksasa jahat itu. Raksasa jahat mendengus dengan dingin dan juga menyerang kera besar itu. Maka, kedua makhluk kolosal itu bentrok dalam pertempuran sengit yang mengancam akan menghancurkan langit dan bumi. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, 13 kumbang pemakan emas dan piton abu-abu raksasa juga bergabung. Itu secara alami membuat pertempuran semakin intens, dan tiba-tiba, bola cahaya berwarna-warni tiba-tiba muncul tepat di tengah medan perang. Setelah itu, semburan fluktuasi yang mencengangkan menyebar ke segala arah, meruntuhkan ruang di belakangnya. Dua sosok tersandung keluar dari bola cahaya sebelum terbang mundur, dan hanya ketika jarak 3000 kaki telah dibuka di antara mereka barulah mereka berhasil menstabilkan diri. Kedua sosok ini adalah Han Li dan raksasa jahat, dan keduanya terlihat agak acak-acakan. Tidak hanya ada tambalan besar bulu emas di tubuh Han Li yang telah hangus menjadi hitam, hanya 3 dari 6 senjatanya yang tersisa, dan bahkan ketiga senjata itu telah rusak parah. Adapun raksasa jahat, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan 2 lagi kepala hantu di pundaknya telah dihancurkan. Staf merah besar di tangannya juga telah patah menjadi 2, dan tampaknya raksasa jahat itu telah menjadi yang terbaik kedua selama bentrokan itu. Saat Han Li dan raksasa jahat itu menilai satu sama lain dari jauh dengan waspada, ledakan gemuruh terdengar dari tengah ruang yang runtuh, dan bola cahaya yang hidup meledak. Selusin lebih bola cahaya ungu melesat keluar dari ledakan, dan itu adalah kumbang pemakan emas milik Han Li.
Piton abu-abu raksasa juga melompat keluar dari ledakan ke arah lain, tetapi hanya setengah dari tubuhnya yang berhasil keluar dari ruang yang runtuh sebelum ditarik kembali ke tempat asalnya oleh ledakan kekuatan isap yang sangat besar. Dengan demikian, ledakan cahaya benar-benar membanjiri piton raksasa itu, dan raksasa jahat itu memuntahkan seteguk esensi darah saat wajahnya memucat. Piton abu-abu dimanifestasikan dari proyeksi jahatnya, dan keduanya berbagi hubungan spiritual. Sekarang setelah dihancurkan, dia menderita reaksi yang signifikan. Ekspresi raksasa jahat itu semakin gelap, sementara Hanli melambaikan keenam tangannya di udara untuk memunculkan 6 senjata berbeda lagi di tengah kilatan cahaya keemasan. Masing-masing dan setiap senjata ini kembali ke kondisi aslinya, dan mengikuti kilatan cahaya keemasan lainnya, bagian bulu emas Hanli yang hangus juga langsung beregenerasi. Tatapan ganas kemudian muncul di wajahnya saat dia bersiap untuk menyerang raksasa jahat itu lagi, namun tepat pada saat ini, ledakan gemuruh yang tumpul tiba-tiba terdengar dari dalam kabut yang dimanifestasikan oleh jimat surgawi 9 istana. Pada saat yang sama, proyeksi pagoda pelangi raksasa muncul di udara di atas kabut, dan berputar untuk melepaskan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pilar cahaya melenyapkan semua kabut di sekitarnya, dan proyeksi megah yang tersembunyi di dalam kabut juga ditembus sebelum hancur menjadi titik cahaya spiritual. Dengan demikian, jimat surgawi 9 istana dihancurkan dalam sekejap mata. Garis panjang cahaya pelangi kemudian melesat keluar dari proyeksi raksasa sebelum cahaya memudar untuk mengungkapkan sosok humanoid. Murid Hanli langsung berkontraksi saat melihat sosok humanoid ini, sementara ekspresi kegembiraan muncul di wajah raksasa jahat itu. Ini tidak lain adalah klon yang telah dijebak oleh Myriad Sword Artwork. Pada saat yang genting ini, akhirnya berhasil menembus batasan menggunakan kemampuan luar biasa dari pagoda cahaya pelangi. Namun, setelah Hanli melihat klon itu dengan jelas, hatinya segera merasa nyaman. Klon itu masih membawa pagoda pelangi kecil di tangannya, tetapi wajahnya benar-benar tanpa warna, dan auranya juga menjadi sangat rapuh. Selain itu, pagoda kecil di tangannya juga menjadi kusam, jelas menunjukkan bahwa ia telah kehilangan sebagian dari sifat spiritualnya. Raksasa jahat itu juga menyadari hal ini, dan ekspresi gembiranya langsung menegang. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi seperti ini ketika kamu memiliki pagoda cahaya pelangi untuk melindungimu? Bocah ini menggunakan harta yang sangat menyusahkan untuk menyerangku. Tampaknya itu adalah harta dari suatu tempat di luar alam roh. Jika aku tidak menggunakan kartu truf terakhir itu, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Klon mengirimkan suaranya ke leluhur suci Sue Guang. Pandangan bingung muncul di wajah raksasa jahat itu, dan dia bertanya, sesuatu dari luar alam roh. Kesampingkan itu untuk saat ini, apakah kamu dapat melanjutkan pertempuran ini? Selama kamu baik-baik saja, aku secara alami akan dapat melanjutkan, tetapi pagoda cahaya pelangi telah kehilangan sebagian dari sifat spiritualnya, jadi aku tidak akan dapat menggunakan kekuatan spasialnya untuk saat ini, jawab klon itu. Kalau begitu, bahkan gabungan kita berdua tidak akan memiliki banyak peluang untuk mengamankan kemenangan. Alis raksasa jahat itu berkerut karena ragu-ragu. Klon itu melirik kera emas raksasa, lalu mengalihkan pandangannya ke klon terakhir, yang sedang bertarung melawan tubuh roh. Tubuh roh jelas lebih rendah kekuatannya dibandingkan lawannya, tetapi dengan mudah dapat memastikan pertahanan diri dengan mengandalkan kekuatan regeneratifnya yang luar biasa. Klon yang bertarung ingin mundur dari pertempuran, tetapi tidak bisa melepaskan tubuh roh. Raksasa jahat itu menjadi semakin ragu saat melihat ini. Situasi tampaknya telah berubah secara dramatis menjadi lebih buruk baginya, tetapi dia masih sangat enggan untuk mundur. Lagi pula,
dia telah mengambil risiko besar untuk mengirim 3 fragmen indera spiritualnya ke alam roh sekaligus dengan tujuan untuk memulihkan kunci penyegel iblis. Namun, dia tidak hanya gagal mencapai tujuan itu, dia juga telah kehilangan salah satu dari 2 harta karun surgawi yang tidak lengkap, sementara yang terakhir telah rusak sifat spiritualnya. Ini tentu saja merupakan hasil yang sangat menyebalkan baginya. Han Li bisa melihat konflik internal di wajah lawannya, dan ketiga kepalanya mulai bernyanyi serempak saat dia membuat gerakan meraih dengan salah satu dari 6 tangannya. Segmen pisau ungu langsung muncul di genggamannya, dan segera setelah itu muncul, ki asal dunia terdekat mulai melonjak hebat. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di area sekitarnya sebelum menyatu ke arah segmen pedang dalam hiruk-pikuk. Itu harta karun surgawi yang tidak lengkap. Raksasa jahat itu berseru ketika dia menatap segmen pedang yang berkilauan dengan keheranan di matanya. Klonnya yang lain juga cukup khawatir melihat ini. Mundur. Raksasa jahat itu akhirnya memutuskan saat ekspresinya menjadi gelap secara signifikan. Dia kemudian mengepakkan keempat sayapnya, dan lautan darah di bawah menyapu ke atas untuk membentuk bentangan luas cahaya merah tua, yang menyapu tubuh besarnya sebelum melarikan diri. Klon juga melambaikan pagoda pelangi di udara dan berubah menjadi seberkas cahaya pelangi yang terbang menjauh. Adapun klon yang melawan tubuh roh di kejauhan, tampaknya juga telah menerima instruksi untuk mundur, dan cahaya merah menyilaukan tiba-tiba meletus dari tubuhnya untuk memaksa kembali tubuh roh sebelum melesat maju ke arah kedua rekannya. Mereka bertiga berkumpul bersama dan melarikan diri ke arah yang sama. Ini belum berakhir, bocah. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengekstraksi jiwamu dan menyiksanya untuk selama-lamanya. Suara mengancam leluhur suci Sue Guang bergemuruh di kejauhan, dan dia menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kedipan. Setelah membuat keputusan untuk mundur, dia melakukannya dengan sangat tegas dan tidak berhenti sedikit pun. Dia tampaknya sangat yakin bahwa Han Li tidak akan mencoba memburunya, dan tentu saja, Han Li hanya memandang tanpa ekspresi saat lawannya pergi, tidak menunjukkan niat untuk mengejar. Di kejauhan, tubuh roh membuat segel tangan sebelum menghilang. Fluktuasi spasial kemudian meletus di samping Han Li, dan tubuh roh muncul kembali. Han Li mendengus dengan dingin saat dia menarik tubuh emas asalnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Tubuhnya kemudian menyusut saat bulu emasnya menyusut, dan dia kembali ke bentuk manusianya. Han Li terus melihat ke kejauhan dengan ekspresi muram. Hanya klonnya saja yang sudah merepotkan untuk dihadapi, tubuh aslinya hanya pasti jauh lebih kuat. Makhluk tahap Grand Ascension benar-benar tangguh seperti yang diproklamirkan. Han Li bergumam sebelum menarik pandangannya dan melambaikan tangan ke arah tubuh roh di sampingnya. Tubuh roh langsung terbang ke arahnya sebagai bayangan hijau sebelum menghilang ke dalam tubuhnya, dan 13 kumbang pemakan emas bergaris ungu juga terbang kembali ke sisinya. Han Li mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya biru yang menahan kumbang, lalu menutup matanya sebelum membuat segel tangan sambil melantunkan mantra. Rune Crimson seukuran ibu jari muncul di glabelanya, dan itu berkedip dengan cahaya lembut. Beberapa saat kemudian, Han Li membuka matanya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Berhasil. Kuali kata ungu belum pergi sejauh itu. Begitu suaranya menghilang, dia beralih ke serangkaian segel tangan yang rumit, dan rune merah pada glabelanya juga mulai berfluktuasi dalam kecerahan. Tidak lama setelah itu, seberkas cahaya hitam muncul di kejauhan, dan di dalamnya adalah kuali kata ungu yang terbang menjauh selama pertempuran. Namun, kuali itu berhenti beberapa ribu kaki jauhnya dari Han Li, dan cahaya ungu melintas tidak menentu dari permukaannya saat mengeluarkan suara mendengung yang samar, yang tampaknya menunjukkan keraguan-raguan untuk mendekati Han Li. Namun, setelah Han Li mengaktifkan rune merah itu, hubungan telah terbentuk di antara mereka, dan itu membuat kuali tidak mau pergi.
Senyum di wajah Han Li melebar saat melihat kuali, dan rune merah terbang langsung dari glabella sebelum berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mulai melantunkan sesuatu sambil menjentikkan jarinya ke udara, dan serangkaian segel mantra warna-warni yang bersemangat ditembakkan sebelum menghilang ke dalam kuali. Kuali kecil itu bergetar sebelum mengeluarkan teriakan yang jelas mirip dengan raungan naga, dan itu terbang langsung menuju rune merah, yang juga menghilang ke dalam kuali di tengah kilatan cahaya merah. Lapisan cahaya merah kemudian muncul di atas permukaan kuali, dan mengeluarkan teriakan kegembiraan. Baru saat itulah Han Li melambaikan tangan ke arah kuali kecil dengan senyum di wajahnya. Pada kesempatan ini, kuali ungu kecil sangat patuh dan dengan sukarela terbang ke arah Han Li, menyusut hingga beberapa inci sebelum mendarat di telapak tangannya. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia mulai memeriksa kuali mini dengan kilatan biru di matanya. Di permukaan kuali ada banyak rune yang tidak dapat diidentifikasi, dan itu juga diselimuti lapisan ki hitam samar. Mata Han Li sedikit menyipit saat cahaya spiritual melintas dari tangannya, dan beberapa rune emas dan perak muncul sebelum menghilang ke dalam kuali kecil. Kuali hanya memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara dering rendah sebelum tiba-tiba jatuh diam, tampaknya telah kehilangan sifat spiritualnya. Setelah itu, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ujung jari Han Li di tengah gemuruh guntur, kemudian membentuk jaring petir emas yang menutupi seluruh kuali. Jaring petir kemudian menyusut dan menyatu membentuk bola emas kecil di atas telapak tangannya. Ekspresi lega muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan dia membalik tangan lainnya untuk menghasilkan kotak batu giok putih murni, tempat dia meletakkan bola emas itu. Setelah itu, dia menyapu lengan bajunya ke atas kotak, dan selusin atau lebih jimat dengan warna berbeda muncul sebelum langsung membentuk beberapa formasi miniatur yang tertanam di permukaan kotak. Setelah menyimpan kotak batu giok itu, Han Li menghela nafas lega, dan baru kemudian dia berani untuk santai. Dengan menggunakan teknik rahasia yang diberikan Ce Qigong kepadanya, dia dapat dengan mudah mengambil kuali kata ungu dari leluhur suci Sue Guang. Namun, kuali itu masih mengandung gumpalan indera spiritual Ce Qigong. Sebelum menghilangkan gumpalan indera spiritual itu dan memurnikan harta itu lagi, Han Li tidak berani menggunakannya. Meski begitu, dia masih sangat gembira telah mendapatkan harta yang begitu berharga, tetapi pada saat yang sama, dia meratapi hilangnya karya seni pedang segudang miliknya. Dia baru saja menyempurnakan harta karun itu, dan dia telah merencanakannya untuk menjadi salah satu kartu trufnya melawan pasukan iblis, jadi sangat disayangkan bahwa harta karun itu dihancurkan hanya dalam satu pertempuran. Ancaman yang dikeluarkan raksasa jahat sebelum kepergiannya kemudian muncul di benak Han Li, dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Seperti yang dikatakan raksasa jahat itu, dia hanya bisa memaksa ketiga klon ini mundur karena mereka tidak siap dan terlalu percaya diri karena memiliki dua harta karun surgawi yang tidak lengkap. Lain kali, ketiga klon itu akan lebih siap dan lebih berpengalaman dengan kemampuan Han Li, sehingga hasil dari pertempuran itu bisa dengan mudah bertentangan dengan keinginan Han Li. Tiba-tiba, Han Li menggelengkan kepalanya saat dia terkekeh. Dia telah menyadari bahwa dia khawatir tentang situasi hipotetis yang tidak akan pernah terjadi karena tidak mungkin dia akan memberi kesempatan lagi kepada leluhur suci Sue Guang untuk menjebaknya. Jika ketiga klon itu kembali ke kota iblis utama, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 4 bulan, yang lebih dari cukup waktu bagi Han Li untuk menyelinap kembali ke kota Deep Heaven. Selama dia tidak meninggalkan kota Deep Heaven setelah itu, dia tidak perlu takut. Namun, sebelum itu, dia harus mengunjungi tempat di mana api neraka bumi dapat ditemukan. Dia telah bersumpah pada Ce Qigong, dan dia tentu saja tidak ingin menderita serangan balik dari setan batin. Selain itu, Chaotic Yin Yang Qi juga sangat memikatnya.
Klon leluhur suci Sue Guang baru saja mundur, jadi tidak mungkin akan kembali dalam waktu singkat. Dengan demikian, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk memenuhi janji yang telah dia buat. Namun, Ce Qigong itu juga seorang leluhur suci, jadi dia tentu saja tidak akan mempercayai semua yang dia katakan. Dia harus menyiapkan beberapa tindakan defensif sebelum dia melakukan tugas yang telah dia janjikan untuk diselesaikan. Adapun kota surga, semua kultivator integrasi tubuh telah melarikan diri, jadi tidak mungkin kota itu bisa selamat. Karena itu, tidak ada gunanya kembali ke sana. Dengan mengingat hal itu, Han Li segera membuat keputusan dan terbang sebagai seberkas cahaya biru. Sementara itu, raksasa jahat itu sudah berada puluhan ribu kilometer jauhnya, dan dia telah kembali ke bentuk humanoid normalnya. Selain itu, dia telah melepaskan sampan merahnya lagi, dan ketiga klon itu melakukan perjalanan menuju kota surga di atas harta terbang. Sepanjang jalan, ketiga klon tetap diam. Beberapa hari kemudian, ketiga klon itu melihat tembok kota-kota surga yang runtuh. Udara di atas seluruh kota telah diselimuti oleh ki iblis hitam pekat, dan ketika sampan merah mendekati kota, sekelompok prajurit lapis baja yang mengendarai kuda jahat langsung muncul untuk menyambut ketiga klon dengan sikap hormat. Setelah Devilish Cavalier semakin dekat, leluhur suci Sue Guang menginstruksikan dengan suara dingin, aktifkan formasi teleportasi yang paling dekat dengan pasukan suci kita segera. Iya, leluhur suci. Semua makhluk jahat tingkat menengah dan tinggi yang hadir sudah menyadari kedatangan leluhur suci Sue Guang, jadi Kavalier Iblis secara alami mengenali ketiga klon, dan dia segera memberikan jawaban tegas dengan membungkuk hormat. Setengah bulan kemudian, Han Li terbang di udara sebagai seberkas cahaya biru yang nyaris tak terlihat. Fluktuasi kekuatan sihirnya juga sangat tenang, dan tidak ada yang bisa mendeteksi seberkas cahaya biru kecuali mereka adalah makhluk yang sangat kuat atau memiliki kemampuan mata roh. Han Li saat ini sedang terbang di atas kota manusia kecil, yang telah ditinggalkan lebih dari 100 tahun yang lalu untuk mengantisipasi kesengsaraan yang jahat. Kota itu saat ini tidak lebih dari konglomerasi reruntuhan dan rumput liar yang ditumbuhi, tetapi ketika Han Li terbang di atasnya, dia dengan santai menyapu indera spiritualnya melalui kota yang ditinggalkan, di mana sedikit terkejut muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah ke kota yang ditinggalkan dengan cahaya biru melintas di matanya.